Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Peran media dalam dakwah. Nabi Muhammad SAW ketika dia menyampaikan wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa sarana yang digunakan, yang dipakai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullah, ketika sudah datang pertolongan Allah, wal fath, kemenangan. Tepatnya pada tahun 8 Hijrah, Islam kuat, 10.000 pasukan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Tahun ke-8, idza jaa nasrullah. Tahun ke-9, wa ra'aitan nas, kau lihat manusia itu datang, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, afwaja. Mereka masuk Islam afwaja, berkelompok-kelompok, bergerombol, bergelombang, ramai, bukan satu, bukan dua, bukan 10, bukan puluh-puluh, afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka pujilah Allah, agungkanlah Allah, muliakan Allah, sucikan Allah. Innahu kana tawwaba. Karena sesungguhnya Allah menerima taubat semua orang yang berdosa. Maka ketika dakwah Islam ini sudah menyebar, bahkan ada satu tiang khusus di samping Masjid Nabawi, di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, yang disebut dengan Ustuanatul Wufud, menerima tamu-tamu. Karena setelah Islam kuat itu datanglah mereka. Lalu kemudian tamu itu datang, bersyahadat di hadapan Nabi, belajar akidah, salat, zakat, puasa. Mereka menebarkan Islam ke seluruh penjuru. Datang dari Yaman. Apa kata Nabi kepada Abi Syah? Uktubu li Abi Syah. Wahai para sahabat, tuliskan hadis untuk Abu Syah. Karena dia akan menjadi pembawa risalah dakwah ke Yaman. Orang Yaman sendiri datang, dan Nabi juga mengirim utusan. Diutuslah beberapa sahabat untuk pergi, di antaranya Mu'adz bin Jabal. Diutuslah sahabat untuk menebarkan dakwah, bahkan sampai ke Mesir. Walaupun Mesir baru futuhat, pembebasan Mesir dari kemusyrikan pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, yang dibawa oleh seorang sahabat, as-sahabi al-jalil yang mulia bernama Amr ibn As radhiyallahu an. Akan tetapi dakwah sudah dikirimkan Nabi, pesan melalui seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib membawa surat Nabi untuk Muqawqis. Apa maknanya? Begitu besar peran media yang digunakan. Tentu media saat itu bukan televisi, bukan internet, bukan radio, tapi media manusia. Siapa kira-kira yang paling tepat untuk menyampaikan risalah dakwah ini kepada seluruh umat manusia dengan berbagai macam cara dan kekuatannya? Ada sahabat, ada penguasa, ada kepala-kepala suku yang datang berdakwah. Bahkan ketika Nabi melaksanakan hijrah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, begitu beliau dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai ke suatu tempat, lalu kemudian mereka melaksanakan sholat Isya berjamaah, yang jamaahnya lebih dari 100 orang. Bagaimana mungkin padahal Islam baru saja tersebar? Apa maknanya? Nabi menggunakan media. Melihat ada orang, lalu kemudian menyampaikan dakwah Islam. Lalu kemudian mereka pula menyampaikan kepada yang lain. Oleh sebab itu kita gunakan apa yang bisa dimanfaatkan untuk dakwah ini. Ada yang dipakai media kekuasaan, ada yang memakai media tulisan, ada yang memakai media telekomunikasi, multimedia, internet, televisi. Begitu hebatnya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan ikatan yang ada pada lidahku supaya aku bicara lancar. Karena salah satu media yang dipakai adalah lisan, yafqahu qawli, supaya umat ini paham apa yang aku katakan, apa yang aku bicarakan, apa yang aku sampaikan ini, pesanku ini jelas. Waj'alni waziran min ahli, berikanlah aku seorang penolong. Siapa dia? Harun akhi, Harun saudaraku. Ini menunjukkan ada orang lain, ada sahabat, ada kawan, ada media. Kenapa Harun yang dipakai? Kenapa Nabi Harun? Alasan mengapa Nabi Harun? Afsahu lisanan minni, karena lidahnya lebih lancar, karena bahasanya
lebih mengena karena kata-katanya lebih sampai. Afsah, makna fasih bukan sekedar fasih menyebutkan makharijul huruf, bukan. Fasih maknanya lisannya lebih mengena, lebih sampai ke hati orang lain. Oleh sebab itu kita pakai. Siapa yang kira-kira lisannya lebih mengena, lebih masuk ke dalam hati orang, kita pakai dia sebagai salah satu media. Lisan pada saat itu lidah manusia, tapi lisan pada zaman kita sekarang adalah semua media hari ini. YouTube sebagai salah satu lisan yang menyampaikan ke telinga jamaah. Radio salah satu lisan yang menyampaikan ke pendengaran jamaah. Televisi sebagai salah satu lisan yang menyampaikan dakwah ini kemanapun orang berada. Hari ini ketika orang duduk di rumah, selesai sholat subuh di masjid, dia duduk di rumah sementara menunggu masakan sarapan istrinya siap, dia menonton channel YouTube. Kemudian ketika dia sedang berada di kendaraan menuju tempat lokasi, apakah dia naik sepeda motor atau dia naik kendaraan roda 4, dia gunakan earphone, dia sedang mendengar. Lalu kemudian ketika dia sampai di kantor, dia duduk bekerja, fokus dengan pekerjaannya, tapi begitu ada break kosong, dia gunakan lagi sarana internet, wifi. Ini semua adalah sarana-sarana dakwah. Jadi memanfaatkan ini salah satu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan bahasa kekinian, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, yang diperlukan manusia zaman sekarang. Tapi yang tak kalah penting juga adalah bungkus. Isi penting, tapi cara penyajian, bungkus amat sangat berpengaruh terhadap apa yang ada dalam isi bungkusan. Betapa banyak makanan yang enak, yang bergizi, yang berkualitas, yang mahal, tapi bungkusnya kertas koran. Orang baru melihat casingnya, saya sudah tidak meyakinkan. Tapi berapa banyak rebus ubi yang biasa, tapi dibungkus dengan kemasan yang indah. Oleh sebab itu, apa maknanya? Mari ciptakan cara penyajian yang menarik, yang menyentuh, sesuai dengan kekinian. Diupdate terus ilmu pengetahuan, ada upgrade. Oleh sebab itu maka yang dipakai adalah bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa kelembutan, dengan bahasa kebaikan, dengan bahasa kesantunan. Apa yang dikatakan nabi-nabi kepada kaumnya? Ya qaumi, wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad ada Nabi Hud. Wa ila samuda akhahum salihah, wa ila madyana akhahum syu'aiba. Lalu kemudian apa yang mereka sampaikan? Ya qaumi, wahai kaumku. Oh sahabat, oh my brother, ya akhi. Jadi lebih pada merangkul, mengajak. Dan Nabi suatu ketika berkata, laisa min birrim asyamum fim safar. Ini bahasa Arab apa yang dipakai Nabi? Ternyata Nabi sedang menyampaikan bahasa orang Himyar. Bicara dengan orang Himyar, Nabi pakai logat, dialek Himyar. Laisa min birrim asyamum fim safar. Mari kita jadikan media ini sebagai sarana dakwah. Dan ternyata da'i bukan hanya yang berceramah, bukan hanya yang memberikan tausiah, tapi juga semua media yang berada, dari mulai kameramen, editing, uploader, semua yang bekerja ini bagian dari dakwah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keikhlasan dan bersama Rasulullah SAW, karena kita adalah orang-orang yang melakukan, menapaki langkah-langkah seperti yang pernah dijalani Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Terima kasih, tetap istiqamah, berakhir hingga husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun TV One yang ke-12. Semoga tetap menjadi pemersatu umat, mencerahkan, mencerdaskan, tidak hanya sebagai tontonan, tapi menjadi tuntunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.